pagi mahasiswa seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya cintai terutama mahasiswa akuntansi. Oke, pagi ini kita belajar mengenai audit ya. Jadi audit itu sangat dibutuhkan oleh semua jenis perusahaan, baik itu jasa, dan manufaktur. Bahkan perusahaan terbuka tidak bisa menjual sahamnya apabila belum dilakukan audit. Bahkan hasil auditan itu muncul opini, nah itu unqualified opinion, baru dia bisa menjual sahamnya. Oke, dalam kesempatan ini kita akan menyampaikan bersama mahasiswa saya tercinta, menyampaikan salah satu materi dari tahapan-tahapan audit, konsep materialitas resiko, fraud, kemudian intern, kemudian juga mengenai pengujian serta pengujian pengendalian. Oke, kita akan belajar mengenai audit. Insya Allah akan menjadi auditor yang independen sebagai penyelamat bangsa dan negara. Terima kasih, sampai ketemu di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum. Kali ini saya akan membahas tentang manajemen letter auditor. Sebelumnya, perkenalkan saya Cantika Bakti Pertiwi dari Prodi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang dengan didampingi Ibu Sri Dewi Wahyundaru. Pada kali ini, kita akan membahas manajemen letter auditor secara lengkap, mulai dari bagaimana cara membuat manajemen letter yang baik, syarat-syarat manajemen letter, hingga manfaat manajemen letter. Sebelumnya, teman-teman tahu nggak manajemen letter itu apa? Pasti ada yang belum tahu kan? Jadi, apa itu manajemen letter? Surat komentar terhadap pengendalian internal atau manajemen letter merupakan suatu surat yang dibuat oleh kantor akuntan publik atau KAP yang ditujukan kepada manajemen perusahaan yang diperiksa laporan keuangannya, yang isinya memberitahukan kelemahan dari pengendalian intern perusahaan, baik material maupun immaterial weakness yang ditemukan selama pengauditan, disertai dengan saran-saran perbaikan dari KAP. Nah, udah ada gambaran kan tentang manajemen letter secara umum? Yuk kita bahas lebih lanjut lagi. Untuk mengetahui ada tidaknya kelemahan pengendalian internal perusahaan, auditor harus memahaminya dengan mempelajari dan mengevaluasi pengendalian internal perusahaan melalui 3 cara. Yang pertama, Internal Control Questionnaire atau ICQ. Yang kedua, flowchart. Yang ketiga, narrative memo. Pada Internal Control Questionnaire, berisi pertanyaan-pertanyaan yang digunakan oleh kantor akuntan publik untuk mengevaluasi dan memahami pengendalian intern suatu perusahaan yang sedang diperiksa. Pada bagian flowchart, ini adalah bagian alur dokumen yang menggambarkan alur dokumen dalam memproses suatu transaksi dari awal sampai akhir dengan menggunakan simbol. Yang ketiga, pada bagian naratif memo, berisi penjelasan tertulis dari sistem dan prosedur akuntansi. Dari ketiga cara tersebut, akuntan publik akan mendapatkan suatu gambaran mengenai pengendalian intern yang ada di perusahaan secara teoritis. Hal tersebut masih harus dibuktikan lebih lanjut dengan menggunakan compliance test atau tes ketaatan untuk memastikan bahwa transaksi perusahaan diproses sesuai dengan sistem dan prosedur akuntansi. Di dalam compliance test, transaksi yang diperiksa adalah yang pertama, transaksi pengeluaran kas, transaksi penerimaan kas, transaksi penjualan, transaksi pembelian, transaksi pembayaran gaji, dan yang terakhir, transaksi penyesuaian. Kemudian, apa sih yang diperiksa dalam transaksi tersebut? Yang pertama adalah kelengkapan dokumen pendukung, kemudian otorisasi pejabat yang berwenang, kemudian kebenaran perhitungan matematis dalam dokumen pembukuan, serta kebenaran pendebitan dan pengkreditan transaksi ke setiap perkiraan buku besar. Setelah melakukan compliance test, akuntan publik harus menarik kesimpulan tentang kebaikan dan kelemahan pengendalian internal perusahaan. Kemudian, kesimpulan tersebut disampaikan kepada top manajemen
beserta saran perbaikannya dalam sebuah surat yang disebut dengan management letter. Nah, sekarang udah paham kan tentang management letter? Selanjutnya, kita bahas bagaimana sih cara membuat management letter yang baik, apa saja syarat-syaratnya. Jadi, syarat membuat management letter yang baik ada 7. Yang pertama, manajemen letter harus tepat waktu atau timely, sehingga perusahaan masih sempat melakukan perbaikan-perbaikan dalam pengendalian intern. Terus, bagaimana jika manajemen letter itu terlambat diberikan? Jika manajemen letter terlambat diberikan, kemungkinan besar kelemahan-kelemahan dalam pengendalian intern sudah mengakibatkan terjadinya kesalahan dan kecurangan yang merugikan perusahaan. Kemudian yang kedua, manajemen letter harus berisi saran-saran yang bermanfaat dan bisa diterapkan. Yang ketiga, komentar dan saran-saran dalam manajemen letter tidak boleh berisi sesuatu yang mengejutkan. Yang keempat, manajemen letter harus ditulis dengan bahasa yang baik, halus, dan tidak menyinggung perasaan orang lain. Yang kelima, kelemahan dan saran yang diberikan bisa diurut berdasarkan urutan pos neraca dan laba rugi, atau menurut hal-hal yang paling penting yang memerlukan perhatian khusus dari manajemen dan perlu penanganan secepat mungkin. Yang keenam, saran dan komentar disesuaikan dengan kondisi bisnis perusahaan dan harus menunjukkan kemauan baik KAP untuk membantu pengembangan usaha perusahaan. Dan yang terakhir, pada bagian akhir manajemen letter merupakan ucapan terima kasih kepada manajemen dan seluruh staf perusahaan atas segala bantuan dan kerjasama yang diberikan mereka selama akuntan publik melaksanakan pemeriksaannya. Selanjutnya, kita bahas tentang manfaat manajemen letter. Bagaimana sih manfaat manajemen letter yang baik bagi klien, KAP, maupun bagi staf KAP? Yang pertama, manfaat manajemen letter untuk klien adalah dapat mengetahui kelemahan dalam pengendalian intern perusahaannya. Yang kedua, dapat mengambil tindakan-tindakan perbaikan untuk mengatasi kelemahan-kelemahan tersebut berdasarkan saran-saran yang diberikan dalam manajemen letter, sehingga bisa mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan dan kecurangan di dalam perusahaan. Kemudian, manfaat manajemen letter untuk KAP yang pertama adalah menjadikan nama kantor akuntan publik menjadi bertambah baik, karena di samping laporan pemeriksaan akuntan juga memberikan manajemen letter yang sangat bermanfaat bagi perusahaan. Jika manajemen perusahaan puas, tentunya akan menyarankan kepada teman-teman bisnisnya untuk memakai jasa kantor akuntan publik tersebut. Dan yang terakhir, jika teman-teman bisnis tersebut tertarik, tentunya akan menambah jumlah klien kantor akuntan publik. Kemudian, manfaat manajemen letter untuk staf kantor akuntan publik atau anggota tim pemeriksaan. Yang pertama, jika klien kantor akuntan publik bertambah, tentunya kesejahteraan pegawai dapat lebih ditingkatkan. Kemudian, akan mendapat banyak kesempatan untuk mempelajari pengendalian intern di berbagai macam perusahaan. Kemudian yang terakhir, mendapat kesempatan untuk mempelajari bagaimana membuat manajemen letter yang baik. Nah, sudah selesai pembahasan kita kali ini tentang manajemen letter auditor. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.